semuanya, perkenalkan nama saya Handoko Pratama dengan NPM DI 19.1.009. Saya dari kampus Vokasi Setiami jurusan D4 Akuntansi Keuangan Bisnis dan Perbankan Syariah. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Andes Taufan Maulamin SE AKMM selaku dosen yang mengajar mata kuliah teori akuntansi serta teman-teman semua yang saya cintai. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah teori akuntansi. Baik, alangkah baiknya sebelum memulai video ini kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar dalam membuat video ini diberikan kelancaran. Baik, kita mulai. Saya akan membahas bab 9 mengenai konsep hutang dan ekuitas. Baik, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah definisi hutang. Definisi hutang itu ada dua. Yang pertama menurut FACB dalam SAVC nomor 6. Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Menurut IAI tahun 1994, hutang adalah kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. 3. Yang selanjutnya adalah karakteristik utama kewajiban. Karakteristik utama kewajiban itu ada 3. Yang pertama adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti. Yang kedua adalah keharusan sekarang atau disebut dengan present obligasi. Dan yang ketiga adalah timbul akibat transaksi masa lalu. 3. Selanjutnya adalah kewajiban sekarang. Kewajiban sekarang memiliki arti bahwa kewajiban tersebut timbul karena pada saat sekarang suatu entitas memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari untuk menyerahkan barang atau jasa. Kewajiban masih tergantung pada peristiwa masa mendatang. Tidak boleh diakui sebagai hutang kecuali ada suatu kemungkinan yang cukup besar bahwa peristiwa tersebut akan terjadi. 3. Selanjutnya adalah hasil transaksi masa lalu. Transaksi masa lalu adalah transaksi menunjukkan yang benar terjadi sehingga dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya kewajiban sekarang yang harus dicatat sebagai hutang dalam neraca. Lalu, masa lalu bagaimana yang menjadi syarat dipenuhi? Itu ada 2. Yang pertama adalah saat terjadinya penyerahan barang. Yang kedua adalah executory contract atau adalah kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak, maka kontrak ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui hutang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kriteria hutang. Menurut Kohler tahun 1970, dia menyatakan kriteria hutang itu ada 3. Yang pertama adalah terjadi atau telah terjadi atau yang disebut dengan current liability. Yang kedua adalah terjadi pada suatu saat tertentu di masa mendatang atau yang disebut dengan funded debit, hutang yang masih harus dibayar atau yang disebut dengan accurate liability. Dan yang terakhir adalah terjadi karena tidak dilaksanakannya suatu tindakan di masa yang akan datang, misalnya pendapatan yang ditangguhkan dan hutang bersyarat atau contingent liability. 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hutang dapat terjadi karena beberapa faktor. Hutang dapat terjadi karena yang pertama itu ada kewajiban legal atau kontrak atau yang disebut dengan contractual liabilities. Contractual liabilities adalah hutang yang timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang dan jasa kepada entitas tertentu. Contohnya adalah hutang dagang dan hutang bank. Yang kedua adalah kewajiban konstruktif atau yang disebut dengan constructive liabilities. 3. Yang kedua adalah kewajiban konstruktif atau constructive liabilities.
Constructive liabilities adalah kewajiban tersebut timbul karena sengaja diciptakan untuk tujuan atau kondisi tertentu. Contohnya adalah bonus yang akan diberikan kepada karyawan. Yang ketiga adalah kewajiban equitable atau yang disebut dengan equitable liabilities. Equitable liabilities itu timbul karena adanya kewajiban yang diambil oleh perusahaan karena alasan moral atau etika dan perilakunya diterima oleh praktik secara umum. Contohnya adalah hutang garansi. 3, Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai hutang dapat diakui dengan beberapa kriteria. Menurut Kam pada tahun 1990, dia menerangkan hutang dapat diakui berdasarkan yang pertama didasarkan pada hukum, yang kedua pemakaian prinsip konservatisme, yang ketiga substansi ekonomi suatu transaksi, dan terakhir kemauan mengukur nilai hutang. 3, Selanjutnya adalah penyelesaian hutang. Menurut IAI tahun 1994, penyelesaian kewajiban itu berdasarkan melalui satu pembayaran kas, yang kedua penyerahan aktiva, yang ketiga pemberian jasa, dan yang keempat penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban yang lain, dan yang terakhir adalah konversi kewajiban menjadi ekuitas. 3, Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai insubstansi defense. Insubstansi defense adalah suatu rencana perjanjian di mana seorang debitur menempatkan sejumlah harta tertentu moneter secukupnya yang bebas berisiko pada kuasa badan perwakilan atau disebut dengan trust tertentu untuk digunakan sebagai pembayaran hutang di masa mendatang. Selanjutnya adalah kredit tangguhan atau deferred credit. Kredit tangguhan atau deferred credit tersebut apabila sesuai dengan definisi hutang pada akuntansi berterima umum. Contohnya adalah deferred tax alokasi pajak dan deferred pension cost. Selanjutnya adalah hutang dan rugi kontingensi atau yang disebut dengan contingent loss atau liabilities adalah suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpastian akan timbulnya kemungkinan hutang atau rugi suatu perusahaan, di mana timbulnya kemungkinan tersebut tergantung pada terjadi atau tidaknya satu peristiwa atau lebih di masa yang akan datang. 3, Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai konsep ekuitas. FACV Statement of Financial Accounting Concept nomor 6 mendefinisikan ekuitas sebagai hak sisa terhadap aktiva suatu entitas setelah dikurangi hutang. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa dua karakteristik ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ekuitas sama dengan aktiva neto, yaitu selisih antara aktiva perusahaan dengan utang perusahaan. Yang kedua adalah ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto, baik yang berasal dari sumber bukan pemilik atau pendapatan dan biaya maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. 3, Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai teori ekuitas. Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Teori ekuitas itu ada 5. Yang pertama adalah teori proprietary, yang kedua teori entitas atau kegiatan usaha, yang ketiga teori ekuitas residual, yang keempat teori enterprise, dan yang terakhir adalah teori dana fund. 3, Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah teori proprietary. Teori ini muncul sebagai perwujudan dari sistem pembukuan berpasangan. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Jadi dalam akuntansi, tujuan perusahaan, jenis modal, makna rekening, dan lain-lain semuanya dilihat dari sudut pandang pemilik. Dengan demikian, tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran pemilik. Persamaan akuntansi yang digunakan adalah aktiva dikurang hutang sama dengan modal.
Teori proprietary ini sangat cocok diterapkan untuk organisasi perusahaan perseorangan kimia farma. Oleh dalam bentuk organisasi ini ada hubungan personal antara manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan. Hal ini disebabkan laba bersih atau net income ditambah setiap periode ke rekening modal pemilik. Walaupun perhitungan laba bersih tidak mengukur kenaikan bersih kekayaan. 3, Yang kedua adalah teori entitas atau kegiatan usaha. Dalam teori ini, perusahaan dianggap bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri, terpisah dari pemilik. Rumusnya adalah aktiva sama dengan modal dalam kurung hutang ditambah modal pemilik. Yang ketiga adalah teori ekuitas residual. Dalam teori ini, pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan lain seperti pemegang ekuitas lainnya, tetapi pemegang tidak dianggap pemilik. Rumusnya adalah aktiva dikurangi ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. 3, Selanjutnya adalah teori enterprise. Dalam teori ini, perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir adalah teori dana atau fund. Dalam teori ini, unit aktivitas operasi ini disebut dana yang meliputi sekelompok aktiva dan kewajiban dan restriksi atau batasan-batasan yang menggambarkan fungsi atau aktivitas ekonomi. 3. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.